Udah baik-baik saja? Puji Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Teman-teman bisa bagi berdiri yuk, bagi berdiri bareng-bareng. Kita mau nyanyi lagu Sekolah Puji Syukur. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut lagu selanjutnya. Dan teman-teman tetap bagi berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Kita mau nyanyi lagu Sukacita Surga.
Aku mau bersiap dulu. Pas haleluya kita mau sama-sama. Jadi oke, pas haleluya kita mau sama-sama angkat tangan, kita mau melambaikan. Oke? Semua bisa kan? Semua punya tangan kan ya? Oke? Oke. Haleluya. Dibuka kesempatan kedua, ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Ada? Atau ada yang mau nyanyi di depan, gak apa-apa? Ada? Oke, kalau nggak ada mungkin aku mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, gak apa? Yang singkat boleh duduk, gak apa? Oke, teman-teman di sini boleh duduk kok. Oke. Jadi sedikit cerita. Jadi kan kakak udah kuliah semester 5 dan kebetulan ada salah satu ekstrakurikuler yang saya ikutin itu adalah paduan suara. Jadi
Kalau di kampus itu namanya PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Nah, di situ kakak ikuti. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kami baru pulang dari Semarang, dari kompetisi di Semarang sana. Sebelumnya tanggal 30 Oktober itu kami ada pre-kompetisi, jadi kayak konser pre-kompetisi gitu. Jadi dari universitas yang kayak di Surabaya itu ada beberapa yang ikut di lomba di Semarang itu mengadakan konser pre-competition. Ada UKP, ada ITS sendiri, kampus saya sendiri, terus ada Ubaya dan ada Widya Mandala. Ada 4 kampus yang dari Surabaya yang ikut untuk bertanding di Semarang itu. Nah, waktu sebelumnya di hari Sabtunya di tanggal 29 itu saya sedang tidak enak badan. Saya sedang demam tinggi, demam, batuk sama pilek. Di tanggal 29 itu tepatan saya sedang pelayanan juga di kaum muda. Nah, ketika pelayanan singer di kaum muda itu tuh nggak bisa nyanyi sama sekali, karena bukan nggak bisa nyanyi ya, bisa nyanyi tapi suaranya jadi agak aneh gitu karena bindeng, karena pilek dan batuk gitu. Oke, singkat cerita, tanggal 30 kan ada pre-kompetisi. Nah, itu tuh masih demamnya, batuk sama pileknya tuh masih tinggi. Dan waktu kita latihan di tanggal 30 itu sebelum kita penampilan, itu tuh kayak saya itu di panggung tuh sering batuk-batuk gitu, jadi gitu. Nah, sama coachnya, sama pelatihnya itu dibilang kalau di panggung itu nggak boleh batuk-batuk. Kan saya nggak bisa kan ya, karena memang benar-benar tenggorokan itu gatel, terus juga harus batuk-batuk terus, nggak bisa berhenti gitu kan, nggak bisa diatur gitu. Jadi yang saya lakukan dalam harian saya adalah saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong waktu penampilan kalau bisa nggak ada suara batuk di atas panggung, karena dari tim kami di ITS ini yang PSM yang ikut lomba itu yang maju di depan itu banyak yang sakit batuk teman-teman. Jadi kan agaknya aneh gitu ya kalau misalnya satu di atas panggung, yang satu terus ada suara lain yang gitu kan lucu kan ya. Nah, jadi saya berdoa dalam hati saya, Tuhan tolong supaya saya dan teman-teman ketika nanti penampilan di pre-com nanti itu nggak ada yang batuk-batuk di atas panggung. Oke, singkat cerita kami sudah penampilan. Awalnya saya nggak sadar kalau itu adalah pekerjaan Tuhan. Saya sadar ketika besoknya. Jadi di hari Senin itu saya sadar kalau ternyata, oh iya ya, kemarin waktu pre-kompetisi itu kenapa nggak ada yang batuk-batuk di atas panggung ya? Oh ya, ini sebuah pekerjaan tangan Tuhan. Tapi lucunya hari Seninnya setelah tanggal 30 itu, setelah pre-com, suara saya habis. Suara saya hilang. Saya berubah suara jadi suara ngebas banget. Ini kan suara saya biasanya ya kayak gini. Tapi pas itu setelah selesai pre-com tanggal 30 itu suara saya jadi kayak gini. Jadi kayak ngebas banget gitu loh. Jadi saya tuh kayak merasa kenapa ini padahal tanggal 4 November itu tim PSM ITS itu sudah harus berangkat ke Semarang untuk mempersiapkan lombanya. Nah, saya terus berdoa, saya berdoa terus sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa tanggal 30 Engkau membantu saya supaya nggak batuk-batuk di atas panggung, tapi sekarang kok malah suara saya dibuat hilang. Saya sempat agak ngomel gitu ya sama Tuhan, sempat juga bertanya sama mama, kok gini saya kok nggak adil kayak gitu kan. Terus 2 hari setelahnya di tanggal 1 atau di tanggal 2 saya lupa, saya menyadari kalau selama ini saya kalau puji-pujian itu salah. Jadi
waktu puji-pujian berlangsung, yang saya lakukan adalah tepuk tangan biasa. Ya udah tepuk tangan, nyanyinya umi-umi. Tahu nggak sih umi-umi itu kayak ya kayak mulutnya doang ya, kayak mulutnya aja yang gerak, tapi nggak keluar suaranya. Nah, saya sadar itu saya salah. Terus yang saya lakukan adalah saya minta ampun sama Tuhan. Saya salah karena saya merasa Tuhan itu menegur saya nggak bisa nyanyi seperti sedia kala itu karena ya itu saya nyanyinya ketika memuji Tuhan saya umi-umi. Jadi saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ampuni, nama saya kan Kristi, Tuhan ampuni Kristi, Tuhan Kristi tahu Kristi salah ketika puji-pujian, ketika ibadah berlangsung. Itu Kristi yang Kristi lakukan ketika pujian dan penyembahan adalah tidak bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Oke, singkat cerita, besoknya masih tetap batuk, masih tetap pilek. Ya sudah, saya berusaha untuk menerima itu. Saya mengimani bahwa akan sembuh. Oke, singkat cerita tanggal 4 berangkatlah kami semua ke Semarang. Dan masih belum sembuh juga batuknya. Batuk dan pilek masih belum sembuh juga, suara juga belum kembali. Oke. Hari kedua di Semarang, tanggal 5, tanggal 4 itu suaranya masih tetap gak balik. Tanggal 5 ketika bangun pagi, yang setiap pagi yang saya lakukan itu adalah mengecek suara saya. Jadi apakah suara saya sudah kembali atau belum. Dan di tanggal 5, puji Tuhan ketika saya bangun pagi dan ngecek suara saya itu Tuhan itu ngecek suara saya, yang terjadi adalah suara saya itu kembali, ya nggak langsung kembali gitu, tapi ya seenggaknya tidak sengebas sebelumnya gitu. Jadi ketika saya coba untuk nyanyi di pagi hari dan terdengar suara saya kembali seperti sedia kala, itu tuh saya kayak merasa yang saya lakukan itu adalah bersyukur. Jadi terima kasih Tuhan, terima kasih, puji Tuhan suara saya sudah kembali. Dilihat sama teman sekamar saya juga nggak masalah karena saya merasa kayak pertolongan Tuhan itu ada gitu. Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu menolong saya dan menjawab doa saya. Oke, itu kan tanggal 5 kan hari Sabtu ya. Tanggal 6-nya kami itu ada pelayanan di gereja. Jadi kami tim paduan suara dari ITS itu melayani Tuhan, menampilkan lagu-lagu yang dilombakan itu di gereja. Nah, saya pikir awalnya cuma hanya menampilkan saja, gak ikut ibadahnya. Ternyata di sana kami semua juga ikut ibadahnya. Dan yang saya lakukan ketika mengikuti ibadah itu adalah saya bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Saya nggak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jadi saya mengucap syukur lewat pujian itu. Entah nanti akan dimarahi sama pelatih saya karena dibilang kan nggak boleh membuang-buang banyak suara. Saya bukan tidak memodulikan itu, tapi saya merasa pujian yang saya sampaikan itu adalah ungkapan syukur saya karena Tuhan sudah menyembuhkan saya, mengembalikan suara saya. Oke. Dan puji Tuhannya itu hal kedua yang Tuhan tolong. Masih ada banyak lagi yang Tuhan tolong, yang terutama di Semarang. Ini yang terakhir ya teman-teman, harap bersabar. Jadi kita itu di Semarang dari tanggal 4 sampai tanggal 9 November. Dan penampilan kita itu ada di hari kedua perlombaan di tanggal 8 November, di urutan ke 32. Jadi kita itu adalah urutan urutan ketiga dari terakhir. Jadi kami itu awalnya tuh kayak kami semua tuh berdoa karena supaya nggak dapat pagi gitu. Karena kan kalau pagi persiapannya harus lebih banyak. Kami harus bangun jam 3, masih harus make up, masih harus pemanasan, masih harus membangunkan suara yang tidur. Jadi masih banyak yang harus dilakukan kalau pagi. Dan puji Tuhan kami dapat yang siang, dapat di jam makan siang jam 12-an kayak gitu. Dan ya puji Tuhan itu. Terus nggak sampai situ aja, Tuhan menolongnya masih banyak lagi. Ketika selesai penampilan di hari Selasa itu kan langsung ada pengumuman pemenangnya di Selasa malam gitu. Jadi ketika diumumkan
Kayak kan yang dari ITS kan singkatannya Institut Teknologi 10 November. Yang ikut lomba yang dengan nama kampusnya institut itu cuma 2. Institut Teknologi 10 November ITS sama Institut Seni. Nah, karena cuma 2, jadi tiap kali dipanggil sama MC itu misalnya Universitas Hasanuddin, itu tuh semua kayak loyo. Tapi dalam hati saya tuh berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik ketika perlombaan itu, dan Tuhan yang sempurnakan lagi. Puji Tuhannya, kami lolos, kami menang di urutan ke-7 dari 34 kampus, dan saya merasa bahwa itu bukan sebuah kebetulan Tuhan kasih nomor 7 dari 34 kampus yang ikut. Oke. Dan ketika saya pulang di Surabaya itu, saya menyadari ada satu hal kecil yang terlewatkan oleh teman-teman saya. Yaitu adalah ketika di panggung. Ketika sebelum itu kami tuh benar-benar semua dari teman-teman saya, termasuk saya itu batuk itu belum selesai, belum sembuh semua. Jadi masih ada yang batuk-batuk. Dan satu hal yang terlewatkan ini adalah ketika kami sudah masuk ke ruangan lomba, itu tuh sama sekali nggak ada suara batuk-batuk dari kami. Yang ada dari penonton tapi bukan dari kami. Jadi saya menyadari bahwa bukan sebuah kebetulan Tuhan itu menolong kami semua untuk tidak mengeluarkan suara batuk-batuk ketika lomba itu. Padahal waktu di latihan sebelumnya itu saya tuh waktu nyanyi lagu di tengah-tengah lagu itu bisa sampai batuk-batuk, dan saya tahan gitu loh. Saking saya tahannya sampai keluar air mata karena sudah terlalu gatal dan nggak mungkin saya keluarkan itu. Jadi Tuhan tolong lagi di penampilan itu, Tuhan nggak membuat suara batuk-batuk dari teman-teman saya, bahkan saya sendiri itu keluar gitu. Dan saya bersyukur akan hal itu. Jadi ada banyak hal yang Tuhan kerjakan selama beberapa hari, beberapa minggu ini, dan saya benar-benar bersyukur. Saya melihat kasihnya Tuhan, saya melihat cintanya Tuhan buat anak-anak Tuhan gitu. Satu yang saya mau sebagai penutup, kalau teman-teman di sini sedang memuji Tuhan, kalau teman-teman di sini sedang ada puji-pujian berlangsung, saya berharap, bukan saya minta, saya berharap teman-teman di sini itu bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Semisal suara teman-teman jelek pun juga Tuhan nggak peduli gitu loh, suara teman-teman itu jelek. Yang Tuhan pedulikan itu adalah hati teman-teman. Jadi ketika teman-teman menyembah Tuhan, ketika teman-teman memuji Tuhan, yang Tuhan butuhkan itu adalah hati teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman di sini memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Oke, sebelum persembahan kita nyanyi satu lagu. Selanjutnya mungkin Singar bisa. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyi lagu Datanglah ke Baitmu.